Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya. Mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Ya, semoga kita semakin meningkat ketakwaannya setelah 30 hari berpuasa. Ya. Hari ini kita kuliah mengenai mobile computing dengan topik Smart City. Ya. Materinya sudah saya share. Bagi yang sudah hadir di Zoom, jangan lupa untuk meninggalkan pesan di chat sebagai absensi Zoom. Dan jangan lupa pula untuk absensi di portal Si Akad ya. Nah, ini kadang mahasiswa lupa ya, yang mentang-mentang sudah video conference jadi lupa ya. Ya. Pokoknya kalau bisa sudah dibuka kelasnya silakan absen ya. Di absen dengan mengisikan komentar di portal Si Akad. Karena kan absensinya dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Baik, saya akan men-share materi pagi ini, ya, Smart City. Kemudian saya juga sudah men-share juga materi aplikasi IoT sebagai kelanjutan dari materi Internet of Things yang sebelum Lebaran lalu ya. Sebelumnya kan di saat puasa kita kuliahnya Internet of Things. Anda juga bisa melihat rekaman videonya di YouTube yang linknya sudah saya sampaikan. Hari ini kita membahas mengenai Smart City. Oh ya, masih di IoT, jadi eranya sekarang sudah semua dikendalikan oleh internet ya. Nah, kalau dulu itu ini ranahnya teknik elektro ya. Zaman saya kuliah mengendalikan sesuatu itu ranahnya elektro ya. Tetapi sekarang jurusan komputer pun juga sudah harus melek juga mengenai teknologi seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak lepas dari pemrograman ya, pemrograman. Bahkan algoritma-algoritma kekinian dalam ilmu komputer itu sudah diinjeksikan ya, sudah diterapkan dalam sistem kontrol. Misalnya apa? Kalau dulu sistem kontrolnya masih sangat sederhana, misalnya membuka pintu atau menyalakan motor ya melalui komputer ya. Nah, itu kan berarti ada programming dan ada teknik elektronya ya, aktuator dan sensor. Nah, tapi sekarang tidak sederhana itu ya, sudah semakin kompleks. Misalnya untuk membuka pintu harus ada pengenalan sidik jari misalnya. Nah, berarti di sini ada algoritma apa? Algoritma pengenalan pola sidik jari gitu ya. Nah, oh ini ya jempol ya. Jempol aja nggak cukup. Nah, kadang ada jari ya, tangan ya, tangan diletakkan di suatu alat, kemudian dia disorot oleh suatu scanner, dideteksi pola-polanya, kemudian dilakukan suatu pengenalan identifikasi. Nah, ini kan termasuk pengembangan algoritma dalam ilmu komputer ya. Bahkan sekarang sudah ada pengenalan wajah juga untuk absensi menggunakan pengenalan wajah ya. Kemudian apa lagi? Nah, kalau di film Mission Impossible yang terbaru apa? Gestur ya, gerak tubuh. Ya, jadi gerakan orang itu sudah bisa diamati ya, dipelajari dan disimpan oleh komputer ya. Jadi ini bisa tahu nih. Oh, ini gerakannya siapa saja ini? Oh, ini Rizky Febri sedang berjalan misalnya. Yang ini Sandrika ya, yang ini Muhammad Irfan dan sebagainya ya. Sebetulnya logika itu kan sederhana buat kita ya. Kalau teman Anda sedang berjalan di depan Anda kan tahu, oh ini si Rifa, ini si Irfan ya, ini si Dinda dan sebagainya. Meskipun tidak melihat wajahnya ya. Kenapa? Karena otak kita atau pikiran kita menyimpan informasi mengenai gestur tadi. Nah, bagaimana pengetahuan mengenai gestur tadi dilakukan oleh komputer? Nah, disinilah peran dari ilmu komputer. Ya, jadi ini sudah dijodohkan ya antara teknik kontrol ya atau elektro dengan programming ini sudah sangat berjodoh gitu ya. Makanya kita jangan sampai
tidak tahu mengenai hal-hal seperti ini. Nah, siapa tahu nanti bisa juga buat ide untuk skripsi ya, Anda membuat smart class. Nah, smart-nya di mana nih? Oh, di absensinya berbasiskan pengenalan wajah dan sidik jari misalnya, seperti itu. Kalau dengan menggunakan RFID udah biasa ya, nah, itu nggak ada algoritmanya lah ya. Pokoknya ada sinyal dari RFID diterima oleh aktuator, sensor ya, maka aktuatornya melakukan sesuatu hal. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya menggunakan metode tertentu ya, image processing kah, menggunakan gestur, menggunakan apa itu, sidik jari, sidik tangan dan sebagainya. Kemudian langsung masuk datanya ke absensi misalnya. Nah, ini tentu tidak bisa bohong karena unik ya. Biometrik itu sangat unik. Sidik jari antara satu orang dengan orang yang lain berbeda. Gitu. Ya, itu mengenai aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan IoT dan kalau dihubungkan dengan ilmu komputer. Nah, silakan Anda nanti lihat ya, Anda baca mengenai IoT application yang sudah saya upload di Google Classroom. Saya kira itu sangat bagus ya, sangat menarik sekali ininya. Apa itu alat-alat yang sudah dikembangkan. Ya, kita sekarang ke Smart City. Ini juga ada hubungannya juga dengan banyak hal ya mengenai pervasive computing yang sudah kita bahas kemarin, kemudian mengenai Internet of Things dan sebagainya. Nah, mungkin minggu depan kita belajar mengenai sensor dan aktuator. Oh ya, nah, kelihatan ya. Kemudian saya lihat chat-nya dulu. Kok nggak ada ininya? Belum ada yang absen. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Partisipan 9. Oh ya. Ya, Smart City. Oke. Ya, ini tertutup sama Windows-nya si Zoom ini ya. Sebentar ya, saya geser-geser dulu ya. Ya. Jadi kenapa kok kita perlu Smart City? Ya, karena kembali lagi kepada pengelolaan ya, bagaimana mengelola kota. Kalau dilakukan secara konvensional begitu, maka tentu akan sulit ya. Kenapa? Karena penduduk semakin bertambah gitu. Nah, ini ilustrasinya dalam sejarah dunia tahun 2007 mayoritas populasi penduduk dunia 3,3 miliar. Ini data di tahun 2007 ya. Nah, kemudian kalau di 2021 tentu lebih daripada ini ya. Itu saya belum memperoleh datanya, tapi kita bisa memprediksi bahwa pasti populasinya lebih dari yang ditujukan pada data ini. Kemudian di tahun 2050 ya 70% penduduk bumi hidup di kota. Ya, karena kota ini memang cukup menarik ya, karena banyak daya tariknya ya. Di antaranya adalah kemudahan kita mencari kerja ya. Nah, begitu juga pelayanan-pelayanannya ya, fasilitasnya lebih lengkap daripada kalau kita hidup di daerah-daerah di pedesaan gitu. Nah, ini adanya migrasi ya, migrasi dari desa ke kota, ilustrasinya ya. Di sini ada juga skill migration, artinya orang-orang yang memiliki keterampilan berpindah ke kota gitu ya. Nah, kalau migrasi sih ya boleh-boleh saja ya, karena upaya manusia untuk memperbaiki nasib. Yang penting adalah ketika kita migrasi kita tahu ya harus ngapain kita di kota ya, jangan sampai tidak punya rencana, tahu-tahu pergi ya akhirnya apa? Akhirnya bingung ya, bingung sendiri begitu di kota. Nah, tentu dari migrasi tersebut menimbulkan suatu masalah ya. Di antaranya adalah masalah pemukiman. Nah, ini orang yang banyak ini mau tinggal di mana ya? Kalau tanah sementara kota itu tanahnya tidak berkembang ya, ya sudah tanah kota itu ya itu saja ya. Nah, yang namanya kota Jakarta itu ya sejak zaman dulu sampai sekarang ya luasannya seperti itu begitu. Begitu juga Bekasi dan sebagainya, kota-kota yang lain. Nah, gimana caranya supaya untuk menampung orang-orang tadi ya, untuk tinggal di situ. Belum lagi masalah yang timbul akibat populasi yang
semakin bertambah, ya. Contohnya adalah sampah. Nah, sampah ini juga merupakan masalah tersendiri, ya. Nah, ini Anda bayangkan tiap pagi ini di kota besar, ya, di Jakarta khususnya seperti ini, ya. Nah, luar biasa macetnya, ya. Nah, ini di kota lain, ya. Nah, tapi dari sini juga kita bisa memperoleh ilustrasi mengenai masalah transportasi yang ada di perkotaan. Polusi udara. Nah, dari sini tentu muncul masalah baru lagi, ya, yaitu apa? Polusi udara. Nah, gas-gas buang motor, ya, gas buang mobil, belum lagi yang di pinggiran kota ada apa ini? Pabrik, ya, pabrik-pabrik yang menghasilkan suatu asap pembuangan atau hasil produksi. Ini baru udara, asap, belum lagi sungai. Ya, bisa jadi ada perusahaan-perusahaan atau pabrik yang nakal membuang limbahnya sembarangan, ya, buang di sungai. Belum lagi infrastruktur. Nah, ini, saya nggak tahu ini di daerah mana ini, ya. Luar biasa ini kayak bakmi kering, ya. Semrawut sekali gitu. Keramaian, ya, banyak sekali keramaian, kepadatan, ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, salah satunya adalah dengan smart city, ya, smart solution. Ya, smart itu apa sih yang disebut smart, ya? Jadi instrumen yang saling dikaitkan, ya, saling dihubungkan dan diproses. Nah, di sini ada instrumented, ada interconnected dan intelligent. Mana tadi ya ininya, ya? Nah, ini dia. Instrumented, ya. Instrumented ini suatu alat atau instrumen yang mengcapture data secara terus-menerus, ya. Kemudian interkoneksi. Nah, data yang sudah di-capture, yang sudah diambil, dikoneksikan atau dikirimkan, ya, dikirimkan ke berbagai cara, dengan berbagai metode, kemudian diproses. Nah, intelijen ini artinya adalah processing. Nah, disinilah peran dari ilmu komputer bermain, ya. Bagaimana dia mengolah data-data yang sudah ditangkap oleh sensor, ya, instrumented ini, dan diterima melalui jaringan interkoneksi ini. Ya, inilah perpaduan ini yang disebut smart. Ya, balik lagi ke slide sebelumnya. Kenapa kok perlu adanya smart city, ya? Karena kita pingin, ya, kita tinggal di kota ini pinginnya sih lingkungannya indah, ya, gedungnya teratur, sumber dayanya efisien, ya, power listrik dan sebagainya. Kemudian transportasi lancar, ekonomi, sehingga mengakibatkan ekonominya tumbuh dan berkembang gitu. Nah, ini kira-kira gambarannya smart city, ya, transportasinya bersih, ya, menggunakan listrik, ya. Kemudian ada taman, kemudian perkembangan bangunan itu vertikal, ya, ke atas gitu. Kemudian dengan energi kita memanfaatkan berbagai macam moda atau sumber energi, ya. Di sini ada angin, ada listrik, ya, dan sebagainya. Nah, di kampus kita malah sudah ada, ya, modul fotovoltaik, ya, atau sel surya, ya. Jadi lampu-lampu jalan yang ada di kampus itu, yang di sekitar kampus, sumbernya dari ini, ya, sel surya. Ya. Ya, ini kira-kira gambarannya seperti ini, ya. Kalau zaman dulu ya seperti ini, ya, transportasi publik. Nah, sekarang ya sudah semakin canggih, ya, sudah diganti oleh listrik atau gas, ya, transportasinya. Kemudian ada sensor-sensor di lingkungan, ya, ada keamanan juga, jangan lupa aspek keamanan. Kemudian ada new smart system, ya, artinya data-data yang ada di capture, yang sudah diperoleh, ya, di capture itu artinya ditangkap atau diperoleh, ya, disimpan, bisa diolah. Nah, apa sih aspek-aspeknya? Nah, dalam manajemen kota ini banyak sekali, ya. Energi, kalau bisa ya renewable energy. Nah, di Unsada sudah ada, ya, pasca sarjana renewable energy. Nah, di sana banyak ini, ya, produk-produk ilmiah yang dihasilkan dari sekolah pasca sarjana tersebut. Smart grid. Nah, smart grid ini bagaimana menyatukan sumber-sumber energi yang menghasilkan energi listrik,
ke dalam suatu jaringan ya. Kemudian ada home energy management, ada network komunikasi dan sebagainya. Nah, apa itu definisi smart city? Smart city adalah high-tech, intensive, and advanced city yang connect people, information, and city element using new technology in order to create a sustainable, greener city, competitive, innovative commerce, and increase. Nah, kesimpulannya gimana ya? Nah, kesimpulannya adalah smart city merupakan kota yang canggih ya, advanced city, yang mengkoneksikan ya atau menghubungkan orang-orang, kemudian informasi ya, elemen-elemen kota dengan menggunakan teknologi yang baru ya, yang terkini. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan suatu lingkungan ya, lingkungan yang berkelanjutan, sustainable, greener city ya, kota hijau itu dalam artian jauh dari polusi ya, nyaman ditinggali dan enak. Kemudian inovatif commerce. Nah, ini konsepnya adalah konteks ekonomi ya, ekonominya juga berkembang secara inovatif. Nah, perdagangannya berkembang secara inovatif. Sehingga apa? Meningkatkan kualitas hidup. Nah, sehingga kualitas hidupnya meningkat ya. Stres berkurang berarti kan senang ya. Senang berarti kualitas hidupnya meningkat. Jadi panjang umur dan sebagainya ya, happy gitu ya. Kemudian menurut Pak Barionov ini dia bilang bahwa smart city artinya menggunakan using all available resources in an intelligent and coordinated manner to develop urban center that are for integrated habitat and sustainable. Menggunakan semua teknologi dan sumber daya dalam sebuah lingkungan yang pintar ya, intelijen untuk mengembangkan pusat kota yang terintegrasi, habitable dan sustainable. Sustainable ini kita sering mendengar istilah sustainable artinya adalah berkelanjutan ya. Jadi kalau kotanya makmur ya berkelanjutan makmurnya ya. Seperti itu. Kemudian menurut Pak Karagliu ya, smart city is smart ya atau smart city ketika orang-orang ini berinvestasi dan memiliki sosial kapital. Modern ICT, infrastrukturnya modern ya, kemudian bahan bakarnya sustainable, berkelanjutan, pertumbuhan ekonominya dan quality life. Ya, mirip ya. Kata kuncinya adalah menggunakan teknologi. Untuk apa? Ya untuk ini ya. Untuk sustainable, greener, kompetitif. Sehingga apa? Sehingga meningkatkan kualitas hidup penduduknya gitu. Nah, di sini teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting. Begitu juga dari Chen dan Cretu, ya tidak jauh beda ya. Nah, take advantage, mengambil komunikasi dan kemampuan sensor. Nah, inilah kenapa nanti kita belajar sensor ya minggu depan ya, dan kegunaannya untuk apa. Atau dibuat tugas saja ya sensornya ya. Nah, nanti kita lihat. Dua tujuan utama ide Smart City adalah pemerintahan dan ekonomi ya. Pemerintahan dan ekonomi paradigma baru. Kemudian ditambah dengan integrasi ICT dalam setiap aspek human life ya. Jadi integrasi teknologi, kemudian informasi dan sebagainya itu sudah ada di dalam kehidupan manusia ya. Bukan, maksud saya kehidupan penduduk tersebut. Suatu misal apa? Aplikasi di Jakarta itu ada aplikasi Clue ya. Nah, dengan aplikasi tersebut Anda bisa melaporkan kalau ada kerusakan bangunan, kerusakan jalan dan sebagainya. Saat itu juga bisa dilaporkan sehingga apa? Sehingga bagian pemerintahan yang berwenang bisa tahu pengaduan-pengaduan tersebut gitu. Oke, ini definisinya saya lewati saja ya. Nah, secara umum definisinya adalah konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah dalam mengatasi masalah perkotaan. Nah, apa sih kata generasi muda tentang
smart city ini? Oh, ternyata mereka bilang wajib ya, wajib ya. Harus ada dalam kota ini ya, harus ada WiFi-nya, ada sensornya, green energy, kemudian intelligent street lighting ya, lampu ya, lampu jalan ya. Intelligent street lighting ini bayangannya begini. Jadi kalau misalnya banyak keramaian di situ, maka lampunya akan menyala terang gitu ya. Kalau sepi ya secukupnya. Nah, seperti itu. Nah, dari terang ke secukupnya atau sebaliknya kan harus ada processing-nya ya, atau yang memproses atau yang mengatur begitu. Nah, yang mengatur itu mesin gitu ya, atau program gitu. Nah, ini sehingga apa efeknya? Menjadi hemat energi ya penggunaan lampu jalan tersebut. Itu contoh kecil ya. Nah, smart juga ada singkatannya juga ya. Sensing, measuring, analyzing, responding, dan thinking ya, rethinking. Kemudian elemen smart city ada 10, ada infrastruktur, ekonomi, modal, sosial, aset, teknologi, perilaku, politik, budaya, lingkungan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan ya. Nah, ekosistem smart city. Nah, apa sih yang disebut ekosistem smart city atau yang disebut smart city ini ya transportasinya ya, kemudian keamanannya, sumber daya aset dan seterusnya ini bisa Anda baca di sini saling terintegrasi ya dari sisi pemerintah ya, dari sisi warga, industri. Nah, ini merupakan bagian dari ekosistem smart city. Partisipasi masyarakat ya, termasuk ya dengan apa? Ya mungkin dengan aplikasi tertentu ya dalam penyampaian informasinya seperti itu. Wah, ini silakan dibaca sendiri ya, banyak ya. Smart economy, smart living, smart society, smart branding. Nah, smart branding ini maksudnya adalah bahwa di setiap kota itu memiliki citra tersendiri atau brandingnya tersendiri. Nah, suatu misal kota Tegal misalnya ya terkenal dengan telur asin misalnya. Nah, itu smart, itu kan branding ya. Atau misalnya kota Semarang terkenal sebagai kota lumpia misalnya. Nah, itu smart, itu branding ya. Nah, branding tadi kalau dikembangkan dalam konteks ekonomi maka bisa saja untuk membangkitkan ekonomi tersebut. Misalnya apa? Dijual ya. Produknya maksud saya ya, produknya. Tapi kalau Bekasi bisa nggak ya warga Bekasi atau warga Jakarta ingin beli beli apa itu produk telur asin atau lumpia tersebut misalnya, oh ya bisa, harus dibuatkan apa suatu cara misalnya. Oh caranya misalnya jual belinya online misalnya ya. Oke, pemesanannya secara online misalnya. Nah, gimana pengirimannya? Oh harus dibuatkan juga ekosistem mengenai bagaimana pengiriman produk tersebut secara cepat misalnya. Nah itu kan suatu rantai supply ya. Nah, supply chain management. Jadi tidak bisa hanya menguatkan di sini, tapi yang di sini tidak diurus misalnya smart economy, atau yang di kebijakan di pemerintahannya tidak diurus. Jadi ini harus semuanya harus berjalan. Ini saya baru menggunakan contoh di smart branding saja, belum yang lain ya seperti itu. Kemudian smart economy, nah, ini contohnya produktivitas, inovasi, pengamanan ekonomi enterprise, daya saing. Smart people ada e-learning, sistem informasi manajemen, komunitas IT, modal sosial. Nah, jadi kalau di dalam smart city, salah satu modal sosialnya adalah masyarakat. Masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya harus melek teknologi ya, harus tahu teknologi, baik penggunaannya maupun konsep teknologi tersebut gitu. Nah, otomatis untuk mewujudkan suatu smart city, maka pemerintah pun atau komunitas juga bertanggung jawab terhadap meleknya masyarakat tadi ya. Ya mungkin bisa memberikan penyuluhan dulu ya dan sebagainya. Tentu Anda masih ingat ya, ketika pertama kali tiket KRL ya dilakukan oleh mesin, apa yang terjadi?
Wah, kacau sekali ya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari pendidikan masyarakat waktu itu ya. Tetapi untunglah KRL, perusahaan PT KRL waktu itu menyediakan suatu loket khusus ya, loket khusus yang bayar langsung ya, maksudnya beli tiket langsung ya, kartu itu dengan vending mesinnya. Nah, vending mesin pun juga tidak dibiarkan seperti itu, tapi ada petugasnya. Nah, ini saya kira suatu cara pendidikan masyarakat yang cukup semut ya, cukup halus ya. Dimulai dari situ dulu, nanti pelan-pelan vending mesinnya yang tadinya ada 5 dan petugas penyuluhnya ya, kita sebut saja petugas penyuluhnya juga 5 misalnya, dikurangi misalnya petugas penyuluhnya jadi 2. Kemudian tiketnya yang tadinya ada 2 hanya 1. Nah, sehingga mau nggak mau masyarakat akan beralih ke vending mesin atau membeli tiket secara melalui mesin tersebut. Begitu. Nah, ini memang tidak bisa serta-merta langsung diterapkan, tidak bisa. Ya, jadi tidak semudah kita menyalakan lampu on off ya, nggak bisa. Harus ada proses edukasi di situ. Nah, itu penting. Kenapa? Karena smart people ini merupakan modal sosial ya dalam pelaksanaan smart city. Nah, begitu juga nanti suatu saat ketika Anda bekerja untuk membuat suatu program dan sebagainya di suatu perusahaan misalnya di perusahaan yang tadinya absensinya masih pakai ceklok-ceklok gitu ya, atau misalnya absensi ini tanda tangan misalnya, Anda diminta untuk membuat programnya. Nah, otomatis nggak bisa Anda langsung menyuruh pegawai yang banyak tadi, yang ratusan misalnya, menggunakan sistem tersebut. Harus diajari pelan-pelan ya. 1 bulan diajarin ya, 2 bulan diajarin sebagian ya. Akhirnya bulan keempat baru full menggunakan absensi secara otomatis. Itu pendekatan dari sisi humanisnya. Kemudian smart governance, ada monitoring wilayah publik, partisipasi masyarakat, transportasi, pelayanan publik. Ini dari smart government, smart city dari aspek pemerintahan ya. Monitoring wilayah publik, ya ini sekarang warga juga bisa memonitor ya. Suatu misal, contoh gampangnya ketika Anda menggunakan aplikasi Waze, ya meskipun Waze ini bukan dibuat untuk kepentingan smart city, tapi ini juga fiturnya bisa dimanfaatkan. Suatu misal, Waze ya, Anda bisa memberikan informasi bahwa di sini macet, di sini tidak macet, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian pelayanan publik misalnya ya, pengurusan perizinan misalnya. Mungkin kalau dulu harus antri datang ke loketnya si kantor untuk yang memberikan izin, sekarang cukup melalui website. Seperti itu. Smart building, nah gedung-gedungnya juga smart juga ya. Kemudian smart mobility, ini konteksnya dalam konteks transportasi terutama. Ya, ada informasi transportasi ya, bahkan sekarang aplikasi-aplikasi berbasis mobile pun sudah ada untuk memantau KRL ya, memantau bis ya, posisi bis di mana dan sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, yang tadinya macet menjadi tidak macet. Nah, kok bisa? Ya, mungkin melihat kondisi seperti ini yang dulu informasi seperti ini kan tidak dipublish, sekarang dipublish, orang bisa tahu, oh ternyata kalau saya bawa mobil sendiri bikin macet ya, ya sudah, saya harus naik angkutan umum. Nah, misal seperti itu ya. Ya. Kemudian smart environment, lingkungan yang smart, ada physical environment, human environment, virtual computing environment. Suatu misal ada titik-titik yang tersedia WiFi ya, titik-titik yang ada informasinya ya, informasi secara multimedia misalnya di terminal, di stasiun, seperti itu. Smart data platform, nah, ini berkaitan dengan teknologi ya, teknologi interkoneksi tadi ya, termasuk sensor dan processing-nya. Ya, tentu harus secara teknologi harus sifatnya lebih baik sih, terbuka ya, gitu. Ya minimal ada API-nya lah. Ya, ini ekosistem dari Smart City tadi.
Karakteristik aplikasi berbasis Smart City, sensible, connectable, accessible, visible, ubiquitous, sociable, shareable. Sensible berarti harus ada suatu instrumentasi yang mengcapture data atau memantau data ya, berupa apa? Berupa sensor. Ya. Sensor suhu misalnya, atau sensor polusi ya, kemudian atau CCTV misalnya, itu juga bisa dijadikan sebagai sensor untuk memantau, misalnya tingkat kepadatan, bisa menghitung berapa banyak mobil yang lewat dan sebagainya. Kemudian connectable, bisa saling terhubung ya, accessible. Kemudian ubiquitous, ubiquitous ini sama dengan pervasive computing yang sudah kita bahas kemarin. Sociable, shareable, ya, bisa di-share, misalnya ada informasi kecelakaan di jalan misalnya, sehingga menimbulkan kemacetan. Ya, Anda buka aplikasi tertentu ya yang berkaitan dengan Smart City, Anda foto, Anda informasikan, Anda tentukan titiknya di mana. Oh, nggak mesti ya, nggak tentu. Titiknya nggak perlu. Kenapa? Karena ubiquitous, ya, kan otomatis. Anda Anda nyalakan GPS-nya, Anda nyalakan aplikasinya, langsung terkoneksi ke GPS dan digital map, langsung posisinya sudah langsung diketahui. Nah, itu maksud dari ubiquitous. Nah, level kota berbasis Smart City ada 0 sampai 5. Level 0 ini belum menerapkan teknologi IT, tapi memiliki potensi ya. Semua kota selalu memiliki potensi. Kemudian level 1 memulai proses adanya sudah ada koneksi internet, beberapa layanan publik berbasis online. Nah, lumayan lah ya. Pokoknya ada webnya, berarti dia sudah ada level 1. Syukur-syukur webnya bisa untuk berinteraksi ya, misalnya bikin izin ya, memasukkan data dan sebagainya. Tidak statis ya. Kemudian level 2, keterhubungan melalui jaringan komputer, contoh layanan kesehatan terintegrasi dengan eKTP. Nah, Anda kemana-mana cukup bawa KTP misalnya ke Jakarta atau ke Bekasi atau ke Depok dan sebagainya. Suatu saat Anda sakit secara tiba-tiba, kemudian mengunjungi rumah sakit daerah tersebut, hanya menunjukkan KTP-nya sudah terdeteksi BPJS-nya ya, data KTP-nya ya, dan sebagainya seperti itu. Jadi itu terintegrasi. Kemudian level 3, open information, open data, layanan berbasis elektronik. Nah, ini ada beberapa kota ini sudah membuka datanya ya, open information. Level 4, pemetaan informasi penting, diferensiasi tiap kota. Artinya adalah pembedaan tiap kota ya. Misalnya kota A ini potensinya apa ya, potensi utamanya. Kota B apa, kota C apa. Kemudian level 5, terintegrasi semua. Nah, menurut Anda, kota manakah yang sudah menerapkan Smart City, atau mungkin sebagian ya dari elemen-elemen Smart City ini? Apakah Jakarta sudah? Apakah Bekasi mungkin? Purwokerto, Semarang? Nah, ini contoh aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah Clue, ya. Di sini ada informasi kemacetan, informasi fasilitas umum, ya, pohon tumbang, dan sebagainya. Jadi warga bisa berinteraksi dan bisa memberikan kontribusi ya ke dalam aplikasi ini dalam pemberian informasi. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tak stop share dulu. Ada 16 peserta. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan diaktifkan kameranya untuk kita capture ya. Rivaldo ya,
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absensi, jangan lupa praktikum modulnya dicoba dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.